syukurmu kepada Tuhan karena Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan datang kepada Tuhan. Berikan hidupmu kepada Tuhan saat ini. Sehingga ada suatu pemulihan yang terjadi bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan.
Allah yang luar biasa. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Yesus Tuhan, la 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 la. Yesusku yang luar biasa. Yesusku dasar.
Kami percaya Tuhan akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga menyukakan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, Tuhan Kau selalu campur tangan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ada semangat memuji Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa, yang terdahsyat bagi Yesus kita. Yes. Saudara tetap rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan tos buat kanan kiri saudara. Tuhan kira ada Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Yes Tuhan.
percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, memulihkan kami. Ketika kami membuka hati kami untuk Roh-Mu masuk di dalam hati kami, kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan, memberkati setiap kami, memulihkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh
haleluya, haleluya. Kesediaannya untuk terapi untuk berdoa firman Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi yang indah ini kami yang lapar dan haus akan kebenaran, ingin mendapat bagian yang terbaik daripadamu yang tidak akan diambil daripada kami. Suruhlah firman-Mu datang melaksanakan kehendak-Mu pada kami Tuhan yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Pengharapan-Mu mengajar hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran dan puji-pujian, kesaksian dan pengajaran, dan mengajar kami semua yang mendengar, sehingga semuanya Tuhan boleh mengalami pembaharuan, boleh mengalami kemajuan di dalam pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih, dan semuanya hidup berkelimpahan daripada firman-Mu, tidak menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah yang hidup, yang datang melaksanakan kehendak Allah pada kami semua. Haleluya, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Tuhan Yesus baik. Tuhan menyertai kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Buah pertobatan yang benar. Buah pertobatan yang benar. Saudara, kalau kita melakukan kesalahan, tidak mau mengulangi kesalahan kita lagi, itu pasti. Orang kalau sadar melakukan kesalahan, pasti tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Yang pernah salah katakan amin. Ada yang nggak pernah salah di sini? Haleluya. Semua pasti merasakan kesalahan. Dan akibat kesalahan itu ada risikonya. Amin. Nah, kalau kita saat ini berbicara tentang buah pertobatan yang benar, jadi kita harus sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh mengerti bagaimana kesalahan yang kita lakukan itu membuat kita tersadar, membuat kita tersentak, dan kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kita nggak mau melakukan kesalahan itu lagi? Ya kita harus berjaga-jaga, kita harus hati-hati supaya kita nggak akan mengalami kesalahan itu lagi. Kita mulai belajar supaya kita nggak akan melakukan kesalahan itu lagi. Tapi kalau yang namanya bebal, yang namanya salah, ya kan? Kita nggak berusaha untuk memperbaiki, ya pasti kita akan melakukan kesalahan itu lagi. Yang namanya kalau kita mau diubahkan, tidak mengulangi perbuatan yang salah, bukan masalah tentang salah atau benarnya di sini, saudara. Bagi orang yang percaya salah dan benar itu tentang dosa, saudara. Jadi harus kita mengerti. Sekali kita melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya supaya kita tidak melakukan kesalahan itu. Itu orang yang percaya kepada Tuhan. Itu orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana tentang pertobatan yang benar itu yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa yang sama, supaya kita benar-benar meninggalkan kehidupan yang tidak benar itu dan berbalik kepada jalannya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Maaf, Yeremia pasal yang ke-7. Di dalam warta kita Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1 dengan ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan amin. Di sini judulnya khotbah Yeremia mengenai bait suci, kita baca bergantian, nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama. Haleluya. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang di atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku
aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Ayat 14, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu akan kulakukan seperti yang telah kulakukan pada Silo. Saudara, ini berbicara bagaimana Yeremia mengenai bait suci. Nabi Yeremia, bagaimana ketetapan kita kepada Tuhan. Kalau tadi dikatakan di ayat yang keempat, ayat yang kelima, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, dan seterusnya bla 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 bla, ya kan saudara? Tuhan akan berperkara dalam kehidupan saya dan saudara. Karena perbuatan dosa itu. Peringatan-peringatan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan ini dia meneruskan nubuatan dari Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia, kepada bangsa Israel, saudara. Di ayat pertama dikatakan firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya. Dari Tuhan sendiri kepada Yeremia disampaikan kepada bangsa Israel. Haleluya. Ditujukan pada bangsa Israel. Karena bangsa Israel pada waktu itu hidupnya mulai main-main dengan Tuhan. Dia melakukan banyak dosa di situ. Dan ketika dia melakukan banyak dosa, dia pergi ke rumah Tuhan dengan begitu saja. Tidak sadar kalau dia melakukan kejahatan, tidak sadar kalau dia melakukan dosa. Makanya di sini seterusnya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sini, di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hei sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu. Perbaikilah tingkah lakumu. Sebelum kita datang kepada Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Jangan kita melihat orang lain, tapi perbaiki diri kita dulu. Amin. Perbaiki diri kita dulu. Biasanya kalau orang yang jatuh dalam dosa, wes aku gak layak ngadep Tuhan, wes gak cocok iki wis. Wes gak tepat aku nang gereja iki wis. Urip wis bosok iki. Iya kan? Bosok apa mambu? Bosok panggah minyak wangian ben cedeki wong wedok-wedok gitu. Bosoknya yang mana? Kelakuannya. Saudara, harus tersadar terlebih dahulu, tidak mengasihi diri sendiri. Haleluya. Amin. Yang namanya membersihkan diri itu tidak mengasihi diri kita sendiri. Tidak mengasihani diri. Maksudnya gitu. Menyucikan diri itu benar-benar dibersihkan hidup saudara dari kelakuan yang kemarin saudara lakukan itu yang tidak baik di mata Tuhan. Yang gak baik di mata Tuhan pasti gak baik di mata manusia. Haleluya. Amin. Ayat yang keempat, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Saudara ini bait Tuhan. Tapi bait Tuhan yang seperti apa yang dilayakkan oleh Tuhan? Kalau saudara sendiri mengasihani sendiri terus berkepanjangan, ngomong gak layak, aku wis gak cocok untuk datang beribadah, hidupku sudah gak berkenan lagi di hadapan Tuhan, saudara. Hari itu kita harus disadarkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita melangkah dengan kepastian iman kita. Haleluya. Bahwa kebenaran yang kita terima saat ini menyucikan dari perbuatan dosa saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau sudah disucikan, ya jangan berbuat dosa lagi. Makanya tadi saya katakan dari awal, kalau kita melakukan kesalahan, jangan melakukan kesalahan yang sama. Amin. Kalau toh kita melakukan kesalahan yang sama,
itu janganlah kita sengaja. Bisa nggak kira-kira? Nah kalau namanya kita berjaga-jaga, hati-hati saudara. Kita nggak akan mungkin jatuh dari kesalahan yang sama. Kita nggak akan jatuh dari dosa yang sama. Yang berjaga-jaga katakan amin. Nah, saya nggak amin kan nggak berjaga-jaga berarti. Harus tetap berjaga-jaga. Supaya langkah kita tidak keblowok, saudara. Supaya langkah kita tidak tersandung, saudara. Yang di hati-hati saja, yang namanya bahasa Jawa, kesandung lemah roto, saudara. Kok iso kesandung lemah roto, saudara? Itu artinya sudah berjaga, hati-hati melakukan, saudara. Tetap keserimpet-serimpet. Nah yang nyerimpeti apa ya? Yang nyerimpeti sikile dhewe ya sudah. Karena nggak hati-hati sudah. Kalau kita hati-hati, kita berjaga-jaga, ya langkahnya pasti hati-hati. Penuh dengan kepastian, tapi tetap terjaga kaki kita supaya tidak terpelecok, supaya tidak jatuh saudara. Coba kalau saudara tahu itu lubang saudara. Di depan saudara ketika saudara berjalan di situ ada lubang. Mau saudara apakan lubang itu? Ketika di depan saudara ini loh ada lubang, saudara. Ini lubangnya di depan saudara. Ini lubang, diapa nih enaknya? Dihindari, dilangkahi, masih dilihat-lihat terus gak melaku-melaku saudara. Nah, itu kebanyakannya kita gitu. Saking berjaga-jaganya, saking berhati-hatiannya, ada lubang, dilihat ini ngapain ya lubang ini ya? Kelihatannya kemarin saya jatuh di sini, terus ditimbang, saudara. Oh gak apa-apa, kelihatannya gak ada orang, ya udah dilewati lagi. Hati-hati, jangan menimbang-nimbang. Kalau imannya sudah pasti, kalau keyakinannya sudah pasti, saudara, bahwa ketika saudara bersalah, ketika saudara jatuh di dalam dosa, kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah menyucikan. Haleluya, amin. Tapi ketika kita disucikan oleh Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang sama, supaya kita tidak jatuh dalam dosa lagi, ya tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Makanya ketika Yesus pada waktu itu berjumpa dengan perempuan yang berzina itu, yang diseret oleh para imam-imam itu, yang mau dilempar oleh batu, ya kan? Banyak pandangan ketika Yesus melakukan hal itu kepada perempuan itu. Adalah orang yang berpandangan Yesus dekat dengan perempuan itulah. Ada yang berpandangan bahwa itu kekasihnya Yesus lah. Banyak hal kalau orang yang mau berbuat benar itu, mau berdiri berbuat benar itu, banyak orang yang memperkatakan yang tidak benar. Banyak orang yang mencemooh, jangan perhatikan itu. Yang saya maksudkan di sini bagaimana ketika Yesus pada waktu itu melakukan kebenaran di hadapan para imam-imam itu. Dan ketika berhadapan dengan si perempuan itu ngomong, Tuhan memberikan pengampunan. Yesus memberikan pengampunan pada perempuan itu, benar gak? Dan ketika Yesus memberikan pengampunan pada perempuan itu, Yesus ngomong, pergilah jangan berbuat. Sudah itu sudah. Itu yang dipegang oleh perempuan itu, dan dia pergi dengan pengampunannya, dengan kebebasannya, dengan sukacitanya, dan dia tidak menoleh dengan dosa yang sama lagi. Tidak tercatat di dalam Injil mereka si perempuan itu melakukan perzinahan lagi. Haleluya. Karena dia pegang itu, pengampunan itu yang luar biasa. Pegang firman itu sebagai keyakinan, sebagai ketetapan hatinya. Haleluya. Kalau saudara sudah diampuni tetap mengasihani diri saudara, aku gak layak. Saudara dipastikan cepat atau lambat akan jatuh dengan dosa yang sama lagi, bahkan lebih parah, saya katakan. Haleluya. Ya, coba lihat di sini lagi. Kalau mau bertobat, saudara, kalau mau bertobat dengan buah yang benar, ya harus berani meninggalkan itu. Putar balik langsung, jangan menoleh lagi. Amin. Berputar 180, bukan 360, balik nih lah saudara, ya kan, kalau 360.
180 derajat sudah berbalik, nggak usah ditolak lagi itu perbuatan kita yang lama. Yalah, kalau sudah diampuni jangan coba-coba lagi dengan hal yang lain, saudara. Saudara sudah diampuni dosa yang satu, coba lagi dosa yang lain. Yang namanya dosa itu enak. Siapa sih ngomong dosa gak enak? Gak enaknya kan akibatnya. Perbuatan dosanya itu enak. Karena sering saudara mengulang-ulang itu. Bang Haji aja bilang kok, saudara. Semua yang asik-asik itu yang dilarang, ya kan? Ya kan? Betul nggak? Semua yang asik itu, ya memang itu kebenaran, saudara. Saya mendukung itu. Sing penak di dunia ini mesti dilarang. Makanya, wah, dadi wong Kristen kok dikon sorot tok. Lah itu saudara, kalau pengertiannya salah lagi, dadi wong Kristen kok sorot tok, kok menderita, saudara. Penderitaan yang ditetapkan Kristus itu, saudara, itu berkaitan dengan iman. Haleluya. Bukan berkepanjangan kesengsaraan itu. Haleluya. Karena penderitaan yang ditetapkan Kristus itu untuk pemurnian hati, pemurnian iman. Haleluya. Supaya kita tetap kuat, tetap teguh. Kayak Pak Teguh nek loro iki. Sing istoke tukang pijet, rasane irang teguh pijetane, kuat. Sing sitok itu tukang ngebas mbewet sampai senari pedot ya. Saudara, supaya saudara berketetapan dengan Tuhan, tidak mengasihani diri saudara, langsung berbalik. Tahu, terus berketetapan dengan Tuhan. Haleluya. Seperti wanita itu yang tadi saya sampaikan. Ketika disuruh pergi diampuni dosanya dan jangan berbuat dosa lagi, dan dia tidak mengulangi dosa itu lagi. Kalau kita sudah berketetapan dengan Tuhan, saudara, kita sudah mengadakan perjanjian dengan Tuhan, banyak hal yang Tuhan mau bukakan dalam hidup saudara. Amin. Baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan seterusnya. Kalau kita sudah berketetapan dengan Tuhan dalam perjanjiannya, yang tadi yang saya katakan, yang namanya hidup dalam penderitaan sebagai orang Kristen itu sebagai pemurnian hati, sebagai pemurnian supaya saudara dikuatkan iman saudara. Haleluya. Amin. Kalau sekarang berbuat dosa saudara, rasanya kalau minta ampun itu kayak diiris-iris. Karena ketika kita berketetapan dengan Tuhan, kita nggak mau menyalibkan Yesus itu dengan kedua kalinya. Maksudnya jangan melakukan hal yang sama lagi, dosa yang sama lagi. Karya penebusan itu cukup sekali untuk saudara. Haleluya. Amin. Artinya jangan main-main dengan hidup saudara. Sudah dikatakan di dalam Yeremia tadi. Dengarlah firman Tuhan, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Seterusnya apa? Baca saudara. Maka aku apa? Kalau kita memperbaiki seluruh hidup kita, maka Tuhan akan berdiam di situ bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Jadi kalau sudah berketetapan dengan Tuhan, kita berjaga-jaga dalam langkah kita, Tuhan tetap berdiam dengan diri kita. Ketika kita mau berjalan dengan perjalanan atau dalam jalan yang salah, yang namanya berdiam, Tuhan pasti akan memberitahu bahwa jalan kita salah. Haleluya. Pasti Tuhan akan menegur. Kalau Tuhan menegur, kalau yang namanya berdiam bersama-sama dengan Tuhan, ya kita harus taat dan mendengar apa perkataan Tuhan itu. Kalau jalannya salah, ya kita diberikan hikmat. Kamu mau memperbaiki jalan itu, haleluya, mau menguruk tanah itu, atau menghindari, atau saudara lompat. Banyak pilihan saudara.
Dalam mengatasi dosa saudara satu dengan yang lain itu nggak sama. Yaitu tadi, ketika saudara melihat lubang yang sama di situ, dalam perjalanan saudara, mungkin saudara akan memperbaiki jalan itu, yang satunya. Mungkin yang satunya melompat supaya cepat. Mungkin yang satunya akan menghindar saudara ke jalan yang lain. Banyak hal. Tapi satu, jangan sampai jatuh lagi ke lubang itu. Jangan sampai jatuh lagi di dalam dosa itu. Orang berdosa katakan amin. Haleluya. Saya juga orang berdosa. Jadi sekarang masa-masa pemurnian itu. Sekarang adalah masa-masa pemulihan itu. Yang percaya katakan amin. Saudara akan diangkat oleh Tuhan ketika saudara berketetapan dengan Tuhan. Haleluya. Ketika saudara hanya berpaut hanya kepada Tuhan saja. Menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan saja. Berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Yakin hidup saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Mau berbuat dosa, Tuhan ingatkan, oh tidak. Dosa no. Haleluya. Langkah ini hanya berpaut hati saudara kepada Tuhan. Amin. Hanya berketetapan dengan Tuhan. Coba, ketika saudara berkeputusan dengan Tuhan, seperti di dalam Kolose pasal yang ketiga itu. Kolose pasal yang ketiga 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa perikopnya? Judulnya apa? Manusia baru. Dan hidup sebagai orang percaya itu terus menerus diperbarui. Enggak sekali baru, amin. Terus menerus diperbarui. Karena ketika saudara hidup di dunia ini, saudara sedang berjuang dengan dosa-dosa itu. Saudara berjuang dengan keinginan-keinginan itu. Saudara berjuang dengan daging itu. Amin. Untuk menjadi manusia baru. Lihat kanan kiri. Siapa dia? Wah, siapa gue? Inilah manusia baru. Katakan kanan kiri, tunjuk saja, jangan berjabat tangan, tunjuk kamu manusia baru. Lek melengos ya pelengos ana, gendi plengosi ngono saudara. Sapa manusia baru? Oh ya panggah elek ya elek ae. Coba ditatap satu persatu. Kamu manusia baru. Ojo pelilik-pelilik, kamu manusia baru. Ojak pentelengan-pentelengan ini. Yang manusia baru tersenyum. Meskipun gaya masker saya ketok saudara. Kalau saudara itu tersenyum atau merengut itu masih kelihatan. Haleluya. Iya kan? Apalagi gunakan masker meletot-meletot itu. Berarti itu bukan hanya tersenyum. Sukacita. Haleluya. Nyanyi karo maskeran pelwetan-pelwetan. Wih saudara. Orang apa-apa kesemprot-semprot ya kesemprot dewe kan gitu saudara. Haleluya. Tuhan kita baik. Ya, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, itu kan? Segala sesuatu yang duniawi. Terus dikatakan lagi, yaitu alah ngomong ini gayanya kawan percabulan. Katakan dengan keras, yaitu alah percabulan. Yang namanya keras itu percabulan gitu loh saudara, coba di. Dosa itu tidak ditakuti, dilawan. Amin. Takut itu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Apa perbuatan yang duniawi? Yaitu percabulan, lah ngono lho. Terus kenajisan, terus hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu sama dengan penyembahan berhala, saudara. Makanya tadi di bangsa Israel menyembah Baal di depan rumah ibadah. Lha ngono kuwi saudara, sama. Berbuat dosa minggu ya tekan nang gereja, koyo gak duwe dosa. Nanti kalau gak datang ke gereja, wis aku gak layak gitu saudara. Sama itu saudara, gak ada pertobatan, pertobatannya semu. Kita aku gak berbuat dosa, wis aku sekurang layak. Kapan layaknya saudara? Sama juga dengan orang yang datang beribadah, yang besoknya berbuat dosa, besok minggunya datang lagi beribadah.
Ketika doa juga tersentuh, berbuat dosa lagi, saudara. Malah yang lain, ya ngono kuwi coba, kuwi lho sing di gereja lho, penggaenane pagae. Engko lek nek kertu ya nyekel kertu terus judi, saudara. Engko nek sabung ayam delok ayam disabung, saudara. Nanti lek ketemu orang berpacaan semlohe, saudara. Numpak sepeda motor gaya ning lirik-lirik. Matamu delok apa to, Mah? Pah, kok mah. Ya, soalnya sekarang itu yang punya mata itu bukan hanya Pas saja, Mas juga gitu, saudara. Makanya kalau jalan-jalan itu harus saling Cek. Masih semangat? Sampai mana tadi ya? Jangan bilang sampai jumpa lagi. Saudara harus mengerti kalau Tuhan itu sedang membawa saudara dalam penyucian itu. Proses semuanya itu untuk kita lewati. Amin. Proses semuanya itu untuk kita jalani. Haleluya. Amin. Jangan pernah khawatir. Sekarang yang Tuhan lihat itu hati saudara. Sekarang yang Tuhan lihat itu kedalaman hati saudara. Kalau saudara berani bertindak melawan segala perbuatan jahat saudara yang pernah saudara lakukan, seperti yang tertulis ini. Saya ulang lagi. Segala perbuatan duniawi itu yang harus kita hindari adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang keenam, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Haleluya. Ada yang lihat ini gak enak. Cek. Stola ini sudah menjadi ketetapan dari gereja, ya harus disepakati, ya harus kita pakai. Pada waktu perjamuan, pada waktu pernikahan, pada waktu pentabisan, acara-acara sakramen, saudara. Ini yang kita sepakati di gereja penyebaran Injil. Jadi semua gembala harus memiliki, ini namanya stola, bukan selendang remong, saudara. Kemarin waktu pentabisan di Blitar, saudara, saya tadinya khotbah nggak pakai ini, waktu pentabisan saya pakai stola ini, saudara. Loh, pendetanya harus ngeremong, saudara. Ada yang ngomong gitu, saudara. Jadi saya gak enak, saudara. Siapa ngomong saya ngomong gitu, saudara. Haleluya. Tuhan kita baik. Iya, jadi kalau makanya nggak pas, coba saudara lihat pakai saya begini kan mesti nggak pas kan, nggak enak kan? Ya, jadi harus pas. Berpenampilan itu harus pas. Amin. Haleluya.
Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dosa satu itu akan mempengaruhi kehidupan saudara. Haleluya. Satu dosa yang saudara gak mau membuangnya, yang saudara pertahankan di dalam diri saudara, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan rohani saudara. Amin. Bahasanya ragi itu akan menghamiri seluruh adonan. Saat cerita lo ragi ini akan menghamiri seluruh adonan. Jadi ketika dosa itu ada di dalam diri saudara, saudara membuka celah untuk dosa itu masuk di dalam diri saudara. Kalau saudara nggak berjaga-jaga, nggak hati-hati, kesempatan iblis untuk merobek-robek kehidupan iman saudara. Dalam 1 Petrus dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum. Siap untuk menerkam, siap untuk memangsa. Dimanapun keadaan, di sisi mana kita lemah, disitulah kita akan diterkam oleh iblis. Jadi posisi saudara, kehidupan saudara, kalau jauh dari Tuhan, hati-hati. Makanya harus berkomunitas. Beberapa waktu saya menjanjikan dalam satu kelompok di gereja di sini adalah untuk kita mengadakan bagaimana ibadah yang semacam ini, sampai kapan kita berlarut-larut seperti itu. Ingat saudara, gereja bukan mencari keuntungan. Haleluya. Haleluya. Tapi bagaimana iman dari Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh, terus meningkat. Dalam situasi seperti ini. Bukan situasi seperti ini wah kesempatan. Wah, gereja ini ibadahnya cuma sekali. Wah, kesempatan. Pak, aku teko penuh, Pak, gak khawatir lah penuh. Jari sopo teko kabeh ora apa-apa saudara saya. Masih ada tempat tuh di atas sana itu juga. Haleluya. Kesempatan masa pandemi ini, wah, ibadahnya yang dibatasi, digilir. Saya nggak akan pernah menggilir ini, tapi saudara, protokol kesehatan tetap diadakan di gereja ini. Duduknya berjarak, berpakai masker, saudara, berjabat tangan, cuci tangan, saudara. Itu sudah menjadi ketetapan di sini, bukan menjadi kesempatan. Hari-hari ini kita harus benar-benar membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya ketika membagi kelompok-kelompok itu terbentur bagaimana, wah ini nggak cocok, ini wah kalau ngomong ini nggak cocok, semuanya nggak cocok semua, saudara. Betul nggak kira-kira? Saudara bisa cocok dengan sebelah saudara, mau bertahan berapa hari? Kadang-kadang suami istri gak cocok, saudara. Akeh gak cocoknya karo cocoknya, Pak. Podo mek pitik angkrem itu loh, saudara. Tahu saudara pitik angkrem? Begitu wis bar dikawin tong, gak cocok, kan itu saudara. Itu loh pitik itu loh, saudara. Bongok arep ngedoki gak cocok karo awake gak pas, saudara. Apa nek metu ndoke, saudara? Wah, malah tambah gak cocok. Iki mak plutu omongnya anak iki metune ndok, saudara. Wah, gak cocok, tambah gak cocok pindho, saudara. Begitu ndoke netes cocok, itu saudara. Kan proses semuanya itu. Haleluya. Amin. Proses. Iman saudara itu juga proses. Bagaimana cocok dengan Tuhan. Bagaimana sesuai dengan Tuhan. Kalau nggak sesuai itu tadi, kok pitik petok gak cocok itu saudara. Apa-apa gak cocok, KBP gak cocok. Supaya semuanya menjadi cocok, di proses. Dingremi, saudara. Beberapa minggu, saudara. Dan dalam penetasan, wow. Makanya ketika dalam penetasan sesuai, saudara, cocok. Anaknya ngomong, asik, gitu, saudara. Ternyata nyata dunianya. Ada pendampingnya yang setia. Saudara dan saya itu terus didampingi oleh Tuhan tadi. Berdiam ketika kita terus melakukan kebaikan,
apa yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Israel, terus membangun dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan berdiam dengan diri saudara. Amin. Tuhan berketetapan dengan saudara. Haleluya. Apapun keberadaannya saat ini tidak menghalangi kita. Apapun kondisinya tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan apapun. Apalagi situasi saat ini. Justru kita harus membangun hubungan erat dengan Tuhan. Hubungan erat. Hubungan dekat dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang akan mempengaruhi saudara. Itu yang membuat jiwa saudara tenang. Apa? Amin. Tuhan Yesus baik. Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya. Ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar koleknya. Diperbarui itu terus tadi sudah saya katakan, terus menerus. Saudara adalah ciptaan baru, tapi bukan baru saat itu dan pernah baru. Tapi baru itu menurut Tuhan terus diperbarui. Haleluya. Terus saudara sekarang baru, sampai baru lagi. Dimurnikan, diproses. Karena di luar itu banyak radiasi, karena di luar itu banyak racun-racun saudara. Banyak debu-debu itu. Supaya menjadi baru bagaimana? Ya harus dibersihin terus saudara. Amin. Saudara mandi bukan sekali seumur hidup. Ada yang mandi sekali seumur hidup di sini? Halo? Mandi setiap hari, itu pun minimal berapa kali? Ya 1/4 lah Pak. Sing seperapate isuk kayak seperapate ya kan. Pokoknya kena banyu, sak tulit kena banyu, sak tulit kena banyu, sak tulit kena banyu gitu saudara. Nang cepat-cepat celak nang gereja telat saudara. Enggak saudara, mandi bersih. Haleluya. Amin. Mandi apa? Bersih. Lalat dibaptis Pak. Bukan, baptis itu diselam saudara. Dan baptis itu sekali. Itu adalah perjuangan iman saudara, gambaran iman saudara sekali seumur hidup. Enggak berkali-kali. Baptis itu. Tapi baptisnya yang benar loh ya. Amin. Baptisnya yang gak enek, baptis dipercek iki gak enek saudara. Kalau ngomong tentang baptis saya nggak mau berdebat saudara. Yang namanya kata baptis itu, baptiso itu masuk ke dalam air. Bukan baptis itu diciprat, nih nggak ada. Baptis itu masuk ke dalam air. Baptiso masuk ke dalam air, mati bersama Yesus, itu gambarannya baptisan itu. Dan bangkit saudara. Dan hidup bersama Yesus. Haleluya. Nanti tanggal 29 ada baptisan. Silahkan yang mau mendaftar. Dibuka. Anak-anak muda sudah mulai pakai link Google. Sekarang daftar pakai link Google aja. Kasih bondong-bondong ke gereja, nulis formulir, ngetik sendiri pakai HP saudara. Saudara langsung masuk di situ. Luar biasa. Dan sudah ada yang masuk berapa kemarin anak? 2 adalah jiwa-jiwa yang mulia di hadapan Tuhan. Mungkin nanti akan bertambah lagi. Amin. Besok hari Senin ada pendalaman baptisan. Ya, yang lain mengatakan kata saksi silakan. Pokoknya yang penting sebelum dibaptis ada pendalamannya dulu. Amin. Supaya mengerti makna dalam baptisan itu. Ya. Di sini saudara, diperbarui terus menerus hidup saudara. Bukan sekali seumur hidup. Haleluya. Tapi terus menerus saudara akan diasah, saudara akan dimandikan, saudara akan disucikan setiap hari. Saudara harus mau. Suka mandi, berarti sering ingat bahwa dirinya itu melakukan kesalahan. Dibersihkan terus. Ya. Ini saat konteksnya bukan baptisan, ini untuk menyucikan saudara. Kalau baptisan saya tetap sekali seumur hidup. Haleluya.
Pak, saya kemarin waktu pertobatan itu baptis di sana loh Pak, di gereja sana. Ya enggak apa-apa, tapi baptisnya bagaimana? Baptisnya selam, ya itu. Itu baptis menurut gereja penyebaran Injil, saudara. Baptisan selam. Dan kalau menjadi jemaat gereja penyebaran Injil, ketika habis dibaptis, saudara, yang tertulis dalam Alkitab baptisan apa? Ada berapa, saudara? Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan apa, saudara? Air nolaan, api, saudara. Jadi baptisan air, saudara, tanda saudara tahu bahwa diri saudara menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berkeyakinan kepada Yesus Tuhan, itu nanti saudara menyerahkan di gereja, dibaptis air. Nah, masalah baptisan Roh Kudus bisa satu rangkaian di situ nanti. Ketika habis dibaptis kok tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara sudah dibaptis dengan Roh itu, saudara. Dan tandanya dibaptis dengan Roh itu siapa? Enggak ada tulisannya, tertulis baptisan Roh Kudus. Baptisan ya air itu, haleluya. Diselamkan, dipermandikan, haleluya. Baptisan Roh Kudus itu mengalami secara pribadi. Mungkin tidak waktu dibaptis, mungkin ketika saudara sendiri saudara terima Roh Kudus itu mungkin berbahasa roh. Lah itu saudara ditandai dengan bahasa roh dan perubahan hidup saudara. Haleluya. Kalau barang siapa yang dipenuhi roh itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, siapa di sini yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Kalau dipenuhi roh itu ditandai dengan mengakui di dalam mulutnya dan di dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, tanda dibaptis Roh Kudus itu berkata-kata, terus berhubungan dengan Tuhan dan berkata-kata. Ngira lama-lama, bukan apalan ngira lama-lama, aku ora kramas. Sandal lawas, saudara. Malah ngomongnya enggak genah itu, saudara. Bukan, itu bukan lafalan, saudara. Itu dengan sendirinya dan saudara akan memperkatakan. Ketika saudara benar-benar memautkan hati saudara kepada Tuhan. Saudara akan dibentuk secara pribadi dan pengalaman itu pengalaman secara pribadi. Amin. Itu tidak bisa diajarkan, tapi saudara akan menerima itu sebagai suatu pengajaran. Artinya bahwa dibaptis dengan roh, saudara ditandai dengan berbahasa roh itu. Dan hidupnya berubah, saudara. Dan selanjutnya, dibaptis dengan api. Ngeri itu. Belajar sakti-saktian, belajar debus apa gimana, saudara? Enggak, saudara. Dibaptis dengan api, baptisan api itu tanda pemurnian tadi. Saudara tahu emas itu supaya lebih murni itu dibakar dengan api. Supaya kelihatan muncul murni, kemurniannya. Jadi baptisan api di situ tandanya apa? Orang yang mempertahankan imannya di tengah-tengah situasi dan dikatakan oleh firman itu hidup menderita di dalam Kristus. Saudara enggak menerima aniaya, oke enggak menerima aniaya. Tapi kalau saudara berani, saudara memperkatakan situasinya di tengah-tengah, enggak ngomong aku wong Kristen, enggak seperti itu, saudara. Meskipun saudara enggak menderita secara langsung, saudara berani menyatakan diri saudara bahwa saudara adalah anak Tuhan, amin. Bukan saudara anak Tuhan nggak kalung salib, lampu salib yang gede-gede itu, bukan. Bukan ditunjukkan dengan hal itu. Haleluya. Ini ujungnya nanti tentang buah-buah pertobatan itu loh, saudara. Sampai pemurnian itu tadi. Sampai saudara berani menderita, sampai benar-benar saudara radikal untuk mengenal Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara nggak goyah, itu pemurnian, saudara. Maksudnya itu. Dibaptis dengan api. Itu pemurnian ketika saudara mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Haleluya. Pemurnian itu ketika saudara melawan dari dosa, saudara bangkit iki kepiye aku meninggalkan dosa ini. Saudara melepaskan dosa itu. Apa yang saudara lakukan? Itu termasuk pemurnian itu juga. Banyak hal. Dan itulah perjalanan iman. Makanya satu dengan yang lain itu enggak sama tentang pemurnian hati itu. Haleluya. Amin. Tapi kalau saudara saat ini mau menerima pemurnian itu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala keberadaan ini semua semakin dimurnikan. Bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Dari situasi ini, saudara disadarkan akan dosa saudara. Dan saudara berbalik dari dosa saudara dan menuju dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara sedang dipulihkan.
Amin. Itu yang dicari oleh Tuhan. Bukan pakai baju salib, anting-anting salib, ya kan? Saudara, yang pakai anting-anting salib, ya kan? Toatone salib pisan, ya kan? Rokokan kelebas-kelebus ya akeh, saudara. Mengedem karo bunga-bunga itu banyak juga. Salib ini apa salib ini sing ditato? Loh, kan malaikat aku mlebu surga loh ya, kita tak tato salib. Untuk saudara untuk mempengaruhi masuknya kerajaan surga. Iki lho bukan dodok lho, tak tato gambar Yesus. Yesusnya gak ro gambar sapa iki? Bukan itu yang terlihat, itu yang di dalam hati saudara, itu gambar yang ada di dalam hati saudara, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati saudara. Enggak usah ditato, diketokne di dodo, diketokne di lengan. Susi digundul di tato di bathuk iki lho, lek gak percaya di bathuk pisan iki saudara. Enggak seperti itu saudara. Iman itu bukan ditunjuk-tunjukkan. Oh, aku orang percaya. Oh, aku berdoa 3 kali sehari. Doa makan pagi, siang, dan malam. Nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Tuhan tahu. Haleluya. Dan orang yang imannya bertumbuh itu nggak usah oh aku sudah pelayanan ini, pelayanan itu, saudara. Terus pelayanan apa itu ukurannya atau tingkat kedewasaan imannya lebih tinggi dari yang lain. Semuanya akan dimurnikan dalam kapasitasnya masing-masing. Yang mau dimurnikan katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Pertobatan itu adalah pertobatan yang sejati. Di mana benar-benar harus bertekad, harus menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, Yesus, Kau yang Maha Tahu lagi sekali lagu ini, lagu pujian tentang bagaimana kehidupan saudara dan saya di hadapan Tuhan.
setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk sehidangan dengan Tuhan, relakan dirimu untuk dimurnikan, relakan hidupmu untuk dimurnikan. Itulah perjalanan imanmu saat ini di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya nyata di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang padamu Yesus. Duduk sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami tahu ya Tuhan kebaikan Tuhan yang telah melayakkan kami Yesus untuk bersama-sama duduk sehidangan dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami akan berketetapan denganmu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan ini bukan main-main ya Tuhan. Putih dan bersih bagaikan salju. Haleluya. Hapuslah segenap dosaku hingga putih bagai salju, putih dan bersih, putih dan bersih, bagaikan salju. Putih bagaikan salju. Biarkan musik mengalun. Biarkan musik saja mengalun. Saudara, kalau saudara berketetapan dengan Tuhan, begitu juga Tuhan berketetapan dengan saudara. Bahwa ketika Dia melakukan penebusan hanya sekali seumur hidup saja. Jangan permainkan karyanya yang besar yang telah diberikan kepada saudara semuanya. Kalau saat ini kita mau duduk sehidangan dengan Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara mengambil cawan dan roti ini dan makan minum bersama-sama dengan Tuhan, ketika engkau saat ini ditegur dengan dosamu, minta ampun sama Tuhan. Ketika engkau mau dimurnikan dengan Tuhan, buka hatimu seluas-luasnya supaya Tuhan mengampuni hidup saudara. Kalau engkau mempunyai kepahitan, kebencian, berdamai mulai saat ini sebelum engkau mengambil roti dan anggur. Haleluya. Percuma ketika engkau memiliki kebencian, kepahitan, tetapi tetap mengambil roti dan anggur ini. Berarti saudara sedang mempermainkan.
karyanya yang besar kepada saudara yang dilakukan oleh Tuhan. Sejenak waktu ini yang Tuhan percayakan, ambil keputusan dengan Tuhan. Tuhan sedang mengoreksi hidup saudara. Tuhan sedang berperkara dengan saudara saat ini, bukan dengan orang lain. Pribadi lepas pribadi saudara, Tuhan sedang berperkara. Kalau saat ini saudara disadarkan tentang kehidupan masa lalu saudara, tentang perbuatan jahat saudara, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan sudah melayakkan saudara. Karena Tuhan sedang mengenankan saudara untuk bersama-sama duduk sehidangan saat ini. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terus apa yang ada di dalam diri, apa yang Tuhan ingatkan saat ini? Semua yang tadinya gak berkenan sekarang diingatkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan sedang benar-benar mengasihi saudara. Oh haleluya. Kasih-Mu yang besar Tuhan sungguh nyata. Kasih-Mu yang besar ya Tuhan Yesus kami rasakan. Membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kedamaian di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami mau melakukan perjamuan ya Tuhan Yesus. Duduk sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Makan dan minum bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau akan menyucikan roti dan anggur ini. Engkau akan menguduskannya, supaya kami boleh menikmati bersama-sama dengan Engkau. Merasakan seperti apa yang Kau telah rasakan ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya minta yang bertugas Pak Sardono maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melakukannya. Yes. Saat ini, apa yang kau rasakan saat ini, ketika kau bersama-sama dengan Tuhan, duduk sehidangan dengan Tuhan, makan roti dan minum anggur. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
lama. Haleluya. 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 Yara lama nama sikanataka yara lama. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan rasa sakit. Darahnya tebus saya, tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Haleluya. Darahnya tebus saya. Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita, di atas kepala. Yes, kanata kaya lama. Yara lama nama si kanata kaya lama. Percayakan dengan imanmu saat ini bahwa apa yang kau pegang di tangan kananmu, roti yang terpecah-pecah ini adalah tubuh Yesus. Dan sebelum memakannya, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus dengan iman. Dalam nama Yesus.
Angkat anggur ini di tangan kanan, tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tuhan melihat kedalaman hatimu. Tuhan tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan. Saat ini yang Tuhan mau di dalam dirimu, supaya kita membersihkan hati kita. Apa yang kita dengar dengan kebenaran firman Tuhan melalui pertobatan ini, lakukanlah dengan setia dan taat kepada Tuhan. Anggur yang kita angkat ini adalah darah Yesus. Sebelum kita meminumnya, mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Ralamas, ya ralama-lamas, kenataka ya ralama, ya ralama-lama. Tetap dalam hadirat Tuhan. Koralama-nama, ralamasina, ralama, sira, lama. Yesus Tuhan, ku tinggikan Engkau, ku menyembahmu Yesus. Si bumi tinggikan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ini kami berkumpul bersama-sama, kami bersahati ya Tuhan Yesus, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan duduk sehidangan dengan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, surga turun di tempat ini ya Tuhan, memulihkan hidup kami, menyucikan hidup kami, menyembuhkan yang sakit, melegakan yang tersesat. Kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang Kau kasih di tempat ini ya Tuhan Yesus, Kau yang menyatakan kebenaran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Baiklah kami ya Tuhan Yesus, bagaimana kami boleh merencanakan kehidupan kami semuanya dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami menentukan langkah kami ya Tuhan dengan iman yang Kau tetapkan dalam setiap hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami harus mengalami buah pertobatan yang benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran hari ini ya Tuhan Yesus. Terus mengoreksi, terus memperbarui kami ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami berdoa bersahati sepikir, sepakat untuk bangsa kami ya Tuhan.
Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta Menteri dan jajarannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Roh hikmat Tuhan biarlah mengalir kepada para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini ya Tuhan Yesus. Masa pandemik ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, terang-Mu bercahaya atas negeri ini ya Tuhan Yesus. Akan mengubahkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Melalui para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Roh hikmat kebijakan memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anggota Dewan Republik Indonesia dari daerah 1 sampai tingkat 2. MPR kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Pemerintahan dari provinsi, gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, RW, RT di seluruh Indonesia. Lurah kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Satu suara, tunduk dalam otoritas, menjauhkan perpecahan dan pemberontakan. Tuhan menjaga keamanan negeri kami yang diprakarsai oleh TNI Polri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Negara Kesatuan Republik Indonesia biarlah utuh, terus terjalin. Kesatuan antar umat beragama, Tuhan memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan, bagi negeri kami. Satuan tugas gugus depan ya Tuhan, COVID-19 ini ya Tuhan, Tuhan memberkati para medis, dokter, perawat seluruh Indonesia, Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, menjauhkan dari sakit penyakit karena virus ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para penderita sakit karena COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka saat ini berada, kasih Tuhan menerangi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati. Permasalahan perekonomian yang berkepanjangan, politik, biarlah Tuhan. Dengan saat ini kami berdoa, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan memulihkan bangsa ini dari perekonomian, dari kesulitan-kesulitan. Tuhan memberkati. Dari semua lini, Tuhan memberkati. Sosial, budaya, pendidikan, politik, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini ya Tuhan. Mereka yang saat ini bersama-sama berketetapan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di gereja penyebaran Injil Immanuel ini, Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang setia untuk datang beribadah, mereka yang mengikuti di rumah-rumah, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berkat Tuhan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Menjauhkan dari kecelakaan dan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Terkhusus untuk yang sakit Pak Darmianto, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Pemulihan terus berangsur-angsur. Sempurna kesembuhannya di dalam nama Yesus. Bu Sri Mulyani Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Ginjalnya ya Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan nyatakan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Ibu Gembala kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai kesehatan pemulihannya. Kalau check up-nya sudah normal ya Tuhan Yesus, Tuhan terus pulihkan kesempurnaan kesehatannya. Organ tubuhnya, ginjal, pankreas, jantung, parunya Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan kesehatannya di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Anak-anakmu yang saat ini mengalami beban berat, permasalahan apapun ya Tuhan, impitan perekonomian, semua yang dialami yang membuat kelemahan iman kami, saat ini kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat permasalahannya. Tuhan membukakan pintu-pintu saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
jemaat Tuhan yang setia, jemaat Tuhan yang taat. Tuhan, Engkau telah tahu apa yang mereka kerjakan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang setia untuk mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan Tuhan, janji-Mu. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau akan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini setia kepada Tuhan, terus tambahkan hati yang murni dan pengiringannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini juga ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu perjalanan kami beriringan pulang. Sampaikan kami di tempat tujuan rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan, semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah tinggal di tempat ini. Damai sejahtera Allah bersama-sama dengan saudara-saudara tempat ini. Tak lupa kami Tuhan, sebentar kami mau melakukan bagaimana apa yang Kau perintahkan. Kami belajar berbagi ya Tuhan Yesus untuk warga di sekitar. Dan kami yakin ya Tuhan selanjutnya untuk jemaat juga ya Tuhan Yesus yang berkekurangan. Biar Tuhan melimpahkan berkat-berkat itu ya Tuhan. Biar apa yang kami tabur ya Tuhan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Baik di tempat ini maupun di lingkungan ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, bukan mencari kehormatan manusia, tapi bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kau tahu ya Tuhan setiap hati kami. Tuhan memberkati. Bakti sosial, nasi murah ini terus biarlah berkelanjutan menjadi suatu kegerakan yang besar. Tuhan nyatakan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Limpahkan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu bagi kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang terus menyertai kita sepanjang masa, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan setia Tuhan akan kembali menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya yang disebut harinya Maranatha. Semua orang yang percaya dan meyakini sama-sama katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman RPPI silakan sebagai